warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnawati, saya anak milenial. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menceritakan tentang marhaenisme. Menurut beberapa yang sudah saya baca, marhaenisme itu adalah menantang suatu penindasan penindasan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Ada beberapa perjalanan Bung Karno, dia berjalan, dia mengayuh sepeda dari mana ya? Pokoknya dia mengayuh sepeda menuju kota Bandung, Jawa Barat, yang dimana dia mengutip sedikit, dia mempelajari tentang marhaenisme itu apa gitu. Marhaenisme itu marhaen itu dari seseorang orang kecil. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Selamat malam semua, kawan-kawan semua. Kita dari Rumah Milenial. Saya sendiri mau memaparkan apa sih itu marhaenisme. Untuk singkatnya itu, marhaenisme adalah orang kecil. Kenapa disebut orang kecil? Karena pada saat itu Bung Karno sedang perjalanan di Bandung untuk berkeliling-keliling, dan Bung Karno bertemu dengan seorang petani. Nah, disitulah terjadi dialog antara Bung Karno dan petani tersebut. Singkatnya begini, Bung Karno bertanya kepada petani tersebut, "Bapak yang punya lahan ini?" "Iya Pak." "Milik sendiri atau milik orang lain gitu?" "Milik sendiri." "Bapak beli dari orang lain atau bagaimana?" "Atau milik sendiri." "Saya dapat dari warisan turun-temurun dari orang tua saya." "Jadi apakah dari Bapak bertani seperti ini bisa mencukupi kehidupan Bapak sehari-hari dan bisa dijual?" Tidak Pak, saya menggarap sawah ini hanya bisa mencukupi saya dan keluarga saya. Tidak bisa untuk dijual lagi karena hanya cukup dengan lahan segini saja." Nah, lalu kenapa tadi disebut dengan marhaen? Marhaen diambil dari seorang petani tersebut yang bernama Bapak Marhaen. Nah, dari situlah Bung Karno menyebutkan kenapa disebut marhaenisme, karena kita belajar dari Bapak petani tersebut. Kenapa Bapak petani tersebut bisa mencukupi keluarganya dengan apa yang dia punya, bukan dari orang lain ataupun siapapun. Nah, disitulah dibentuknya marhaenisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman milenial. Perkenalkan, saya Fitria Roza, ingin memberitahu apa itu marhaenisme. Marhaenisme itu adalah sebuah ideologi dari Bapak Soekarno. Dan ideologi itu berasal dari nama Bapak petani, yaitu Mang Aen. Di mana ideologi itu menjelaskan tentang penindasan di atas bangsa atas bangsa. Dan oleh sebab itu maka di dunia ini tidak boleh ada penindasan. Marhaenisme itu sendiri juga merupakan Pancasila. Marhaenisme itu juga merupakan cikal bakal dari Pancasila. Pancasila itu adalah buah dari marhaenisme. Kenapa Pancasila itu dibilang buah dari marhaenisme? Karena marhaenisme itu lahir dari pikiran-pikiran Bung Karno. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Sadikin Bayar. Di
kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa itu marhainisme. Marhainisme itu berawal dari kata marhain. Nama itu diambil dari seorang petani kecil yang kenapa diambil dari petani itu karena petani itu memiliki kemiskinan yang berbeda dengan yang lain begitu. Kemiskinan yang sangat berbeda begitu. Ready, go! Nah, kita jangan tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haril Umam dari Rumah Milenial. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu marhainisme. Marhainisme itu adalah ideologi yang dicetuskan oleh Bung Karno, yang intinya adalah menentang semua penindasan, mulai dari manusia atas manusia, lalu bangsa atas bangsa. Marhainisme ini sendiri dicetuskan Bung Karno karena melihat dari rakyatnya yang banyak, itu mereka punya alat produksi sendiri, bisa menghasilkan sendiri, tapi mereka masih belum bisa menghidupi atau mencukupi hidup mereka. Jadi mereka itu tertindas oleh sistem yang ada waktu itu. Cerita tentang asal nama marhainisme sendiri, yaitu awal mulanya adalah ketika Bung Karno sedang bersepeda di area Bandung di persawahan, itu sekitar tahun 1926, beliau bertemu dengan seorang petani yang bernama Mang Aeng, jadi disebutnya Marhain setelah dirombak-rombak sedikit. Saat bertemu saat bertemu petani tersebut, Pak Bung Karno menanyakan, "Bapak dari asal sini?" "Iya, dari sini." "Bapak punya tanah sendiri?" "Iya, saya punya tanah sendiri." "Ini peralatan punya Bapak?" "Iya, punya saya sendiri." "Lalu rumah Bapak di mana?" "Rumah saya dekat dari sini." "Lalu bagaimana kehidupan Bapak?" "Kehidupan saya masih serba kekurangan." Bung Karno tentu saja heran. Punya alat sendiri, punya rumah sendiri, punya alat sendiri, tapi masih serba kekurangan. Apa yang salah dari sistem ini? Berarti kan ada yang salah. Harusnya mereka itu sudah berkecukupan. Jadi Bung Karno berpikir keras bagaimana caranya dari pengalaman tersebut dia angkat untuk diterapkan di Indonesia ini ideologinya, agar semua rakyat kecil yang punya alat produksi, tempat produksi, dan alat produksi sendiri bisa mencukupi kehidupan mereka masing-masing. Jadi sekian saja penjelasan dari saya tentang marhainisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Tri Santoso. Saya dari Rumah Milenial mau menceritakan tentang sedikit yang saya tahu apa itu marhain. Marhain itu adalah ideologi tentang penindasan atas bangsa dan juga manusia. Kata marhainisme itu sendiri diambil dari seorang petani yang ada di Bandung. Entah sengaja Bung Karno pada saat itu bertemu dengan beliau yang sedang bertani di pertanian yang berada di Bandung. Pada saat pertemuan tersebut, Bung Karno bercerita dengan petani tersebut dan bertanya tentang
mungkin pada saat itu beliau menemukan pola pikiran yang nama gerakan Marhainisme yang dibentuk pada tahun 1926. Sedikit itu yang saya tahu. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih.